Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Herman. Kami dari kelompok 3, Pangan Fungsional, akan menjelaskan tentang asam lemak. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 ada Arneta Nujulia, ada Baike Lisa, ada Vina, Johan, Marisa, Mulenta, Nabila, Rasya, dan Talisa. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang latar belakang. Lemak merupakan salah satu zat makanan yang paling penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Beberapa fungsi lemak dalam tubuh yaitu sebagai sumber energi yang paling tinggi, pelindung organ dalam tubuh, dan juga berfungsi dalam pembentukan dinding sel, membantu dalam melarutkan vitamin, dan berfungsi dalam pembentukan jaringan adipose. Asam lemak adalah komponen utama penyusun lemak. Asam lemak adalah asam organik yang terdiri atas rantai hidrokarbon lurus yang pada satu ujungnya mempunyai gugus hidroksil atau COOH dan pada ujung lainnya memiliki gugus metil atau CH3. Next. Kemudian ada rumusan masalah yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan asam lemak. Yang kedua, apa saja manfaat asam lemak bagi tubuh. Yang ketiga, bagaimana manfaat asam lemak omega 3 pada tubuh. Kemudian ada tujuan dari makalah ini sendiri yaitu mahasiswa mengetahui apa itu asam lemak. Yang kedua, mahasiswa mengetahui apa manfaat asam lemak bagi tubuh. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mengetahui apa manfaat asam lemak omega 3 pada tubuh. Selanjutnya adalah definisi asam lemak. Asam lemak adalah asam karboksilat dengan rantai alifatik panjang, baik jenuh maupun tak jenuh. Hampir semua jenis asam lemak yang alami memiliki rantai tak bercabang dengan jumlah atom karbon genap mulai dari 4 sampai dengan 28. Asam lemak pada umumnya diturunkan dari trigliserida ataupun fosfolipida. Asam lemak adalah sumber nutrisi bahan bakar penting untuk hewan karena ketika di metabolisme, mereka menghasilkan ATP pada jumlah yang banyak. Next. Selanjutnya adalah jenis asam lemak berdasarkan rantainya. Ada asam lemak rantai pendek, yang merupakan asam lemak dengan ekor alifatik yang memiliki jumlah karbon 5 atau kurang. Kemudian ada asam lemak dengan rantai panjang, rantai sedang, merupakan asam lemak dengan ekor alifatik yang mempunyai jumlah karbon 6 sampai 12. Selanjutnya ada asam lemak rantai panjang dengan ekor alifatik sebanyak 13 sampai 20 karbon. Dan yang terakhir ada asam lemak rantai sangat panjang dengan ekor alifatik sama dengan 22 karbon atau lebih. Next. Asam lemak dibagi menjadi dua, yaitu ada asam lemak tak jenuh dan asam lemak jenuh. Asam lemak tak jenuh ini mempunyai satu atau lebih ikatan rangkap antar atom karbon. Pasangan atom karbon yang terhubung melalui ikatan rangkap dapat dijenuhkan pada adisi atom hidrogen, merubah ikatan rangkap jadi ikatan tunggal. Oleh karena itu, ikatan rangkap disebut tak jenuh. Dua atom karbon di dalam rantai yang terikat di sebelah ikatan rangkap dapat membentuk konfigurasi cis atau trans. Kemudian asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang jenuh dengan hidrogen karena ikatan rangkap mengurangi jumlah hidrogen pada masing-masing karbon tersebut. Masing-masing karbon dalam rantai memiliki dua atom hidrogen, terkecuali karbon omega di ujung yang mempunyai 3 hidrogen, karena asam lemak jenuh hanya mempunyai ikatan tunggal. Selanjutnya, manfaat dari asam lemak. Asam lemak dalam bentuk omega 3 dalam minyak ikan mempunyai beberapa fungsi seperti mereduksi jumlah serum lemak dan mengkonversinya ke dalam senyawa eicosanoid yang berdampak langsung pada fisiologi, sistem vaskular, sistem kekebalan tubuh, dan efek anti-inflamasi. Kemudian asam lemak omega 3 juga efektif menurunkan kadar trigliserida yang dapat mencegah aterosklerosis dan efektif pada penderita hipertensi serta hiperkolesterol. Asam lemak omega 3 juga membantu dalam mengurangi tingkat kolesterol, penurunan tekanan darah, dan memperlambat kemajuan kanker payudara. Di dalam makanan, asam lemak ini dapat menghambat timbulnya gangguan perkembangan dan pertumbuhan. Omega 3 juga mempunyai fungsi khusus dalam jaringan syaraf, retina mata, dan dapat mempengaruhi otot jantung serta memproduksi substansi yang mengontrol respon imun.
Kemudian dalam bentuk EPA dan DHA, asam lemak ini juga memiliki peran dalam perkembangan otak dan fungsi penglihatan, pembangunan sebagian besar korteks serebral otak, dan untuk pertumbuhan normal organ lainnya. Selanjutnya ada contoh produk dari asam lemak. Yang pertama ada telur omega 3. Telur omega 3 adalah telur yang memiliki peningkatan mutu gizi telur ayam melalui penambahan asam lemak omega 3 hasil fermentasi ampas tahu dengan Rhizopus sp dan penambahan limbah minyak ikan pada pakan ayam. Perbedaan telur biasa dan omega 3 ada pada kadar omega 3-nya, yaitu telur omega 3 mengandung DHA 10 kali lipat dibandingkan dengan telur ayam yang biasa. Yang kedua, ada sosis ikan kembung beromega 3, di mana kadar omega 3 pada sosis ikan kembung ini lebih tinggi dibandingkan dengan sosis ayam komersial dan terdapat perbedaan yang signifikan. Dengan penggunaan ikan kembung sebanyak 45% total adonan dapat memenuhi 20% AKG anak usia 7-9 tahun, sedangkan sosis ayam komersial hanya memberi kontribusi sebesar 3,33% AKG. Dan yang terakhir ada daging ayam dengan pengayaan omega 3, di mana peningkatan kandungan asam lemak omega 3 tertinggi terjadi pada perlakuan penambahan campuran minyak ikan dengan taraf 3, yaitu 190,16 gram ransum per ekor dengan campuran minyak ikan sebanyak 7,5% selama 3 minggu, yaitu sebesar 75,84 mg per 100 gram. Peningkatan kandungan asam lemak omega 3 pada perlakuan ini adalah sebesar 40,97% lebih tinggi daripada kontrol. Baik, berikut merupakan gambar dari contoh produk yang mempunyai kandungan omega 3. Tentunya, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari presentasi kami ini. Lemak merupakan salah satu zat makanan yang paling penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Asam lemak terdiri atas rantai hidrokarbon lurus yang pada satu ujungnya mempunyai gugus hidroksil dan pada ujung lainnya memiliki gugus metil. Asam lemak dapat dibedakan dari tingkatan kejenuhan, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Terdapat produk fungsional yang mengandung asam lemak, seperti telur omega 3, sosis ikan kembung beromega 3, dan daging ayam beromega 3. Asam lemak omega 3 efektif untuk menurunkan kadar trigliserida yang dapat mencegah aterosklerosis dan efektif pada penderita hipertensi dan hiperkolesterol. EPA dan DHA juga memiliki peran dalam perkembangan otak dan fungsi penglihatan, membangun sebagian besar korteks serebral otak, dan untuk pertumbuhan normal organ lainnya. Berikut merupakan referensi yang kami pakai dalam pembuatan presentasi ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan. Sekian dan terima kasih.